Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali teman-teman semua. Ini saya ada sedikit waktu. Ya, sedikit waktu buat seperti biasa berbagi mengenai PLTS. Ya. Untuk hari ini cuaca mendung ya. Dari pagi mendung. Sekarang hampir jam 3 sore ya. Ternyata malah sedikit panas ya. Ya, jadi untuk kesempatan kali ini yang ingin saya bagikan ke teman-teman, ya mungkin ini ya sedikit berlebihan ya. Mungkin ya seperti yang teman lihat. Nah, saya pasang wattmeter lagi. Saya nggak tahu apakah ini berlebihan atau tidak, tapi ya karena saya penasaran, ya penasaran, ya buat ngobatin penasaran ya, dan juga buat apa ya, buat mengedukasi ya, mengedukasi khususnya buat diri sendiri ya. Syukur-syukur ada manfaat buat teman-teman ya. Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, dengan wattmeter ini ya, saya anggap ini saya salah beli ya. Ya sebenarnya bukan salah beli, karena kurangnya pengetahuan, kurangnya informasi. Nah, ternyata lebih baik pasang yang ini ya. Jadi mungkin kalau ada yang menilai ini berlebihan, ya mungkin benar juga ya, pasang 3 watt meter ya, 4 sama ini ya sudah berlebihan ya. Tapi ya itu tadi, karena penasaran ya, jadi saya putuskan beli saja lah gitulah, dipasang ya. Dan ya alhamdulillah sudah kepasang ini ya. Jadi ini adalah PCIM 025 ya. Yang ini PCIM 015 ya. Dan yang ini PCIM 051. Dan yang ini AC ya, AC PCIM 028 ya. Dari segi ya sedikit review ya, tentu saja review versi awam ya ini. Jadi dari segi fungsi ya sama aja ya, ini wattmeter buat kalkulasi watt ya, monitoring voltase, arus, dan wattnya ya, tentu saja. Dan yang ini ke ini dulu ya, ini namanya PCIM 025, atau kalau di deskripsi penjualan di toko online ya, ini namanya bidireksional ya. Bi artinya dua, direksional apa ya, jadi bisa dua arah intinya lah ya, bisa bolak-balik, bisa mengkalkulasi arus daya dua arah ya, bolak-balik, atau waktu cas atau discharge ya. Ini ya PCIM 025 atau bidirectional wattmeter ya. Untuk kemasannya seperti ini, kebetulan masih saya simpan. Nah, seperti ini kemasannya ya. Oh, sayangnya manualnya nggak tahu kemana nih. Oh, coba ini ya. Ini masih ada untungnya. Nah ya, jadi tampilan belakangnya seperti ini. Jadi ini di dalamnya sudah ada seperti ini ya, shunt resistor ya di dalamnya seperti ini. Nah, ini ada manualnya ya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Karena saya penasaran ya, saya pasang ini ya. Selanjutnya ini wattmeter yang ini PCIM 015. Ini kalau di deskripsi penjualannya namanya ini baterai
analyzer ya, baterai analyzer ya. Jadi ini lebih detail ya, selain ada voltase dan juga arus. Wah, ini ada ya, seperti teman-teman lihat lah, saya kurang mampu menjelaskan ya. Ini ada beberapa poin ya, item. Nah, itu ada external resistance, internal resistance, capacity, energi ya, arus, power, voltage ya. Nah, itu kalau di deskripsi penjualannya ini namanya baterai analyzer. Untuk kemasannya seperti ini ya, PCIM. Salah, yang satunya salah ya, yang ini ya, PCIM 015 ya, yang ini ya. Nah, jadi kemasannya sama ya, sama yang 051 ya. Nah, jadi yang di atasnya ini 051. Nah, kalau ini ya cuman wattmeter gitu aja ya, wattmeter DC ini kalau di deskripsi. Yang ini baterai analyzer, yang ini bidirectional wattmeter ya. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir ini yang AC, kemasannya seperti ini ya. Kalau ini juga ada built-in kayak kumparan itu ya, udah ada di dalam, jadi lebih praktis ya. Jadi yang saya mau bagikan ini teman-teman ya, mengenai sistem monitoring ya. Jadi semuanya ini kebetulan mereknya sama ya, dari satu merek, satu produk ya, Pisfair ya. Ini juga Pisfair ya, yang ini sama ya. Nah, ini lebih gede, Pisfair ya, Pisfair. Jadi keakurasiannya bisa dibilang sama ya. Jadi hitung-hitungannya antara satu dengan yang lain dipastikan sama ya. Ya, jadi yang saya mau bagikan itu ya teman-teman. Nah, sekarang akan saya sedikit demonstrasikan. Kalau ini saya matikan ya, coba ya, coba saya matikan. Nah, ini kan lagi ada pengecasan ya. Sebelumnya saya sampaikan ada pengecasan 6 ampere ya. Nah, kalau di sini 6 ampere. Nah, dari sini ini total dari PV ya, 7,79 ampere ya. Nah, jadi ada pengecasan 6,97 ya, karena terpakai kurang lebih 1 ampere ya, kurang lebih ya. Ini 878 mili ampere. Kita baca 1 ya. Karena ya, kebetulan ini saya nggak ada pemakaian. Jadi 12 watt ini adalah kepake buat ATS ya, ATS dan teman-temannya, termasuk wattmeter itu sendiri. Jadi totalnya ada 12 watt. Kalau untuk inverternya sendiri ini di bawah 10 watt ya, mungkin sekitar 7 watt ini inverter ini beban standby-nya. Jadi totalnya sekarang ada 12 watt beban standby-nya ya. Nah, jadi ada pengecasan 7 ampere ya. Sekarang voltase 13,6. Nah, akan saya matikan satu-satu. Nah, tidak ada aus di PV. Nah, mati 0. Nah, di saat ini 0, ternyata ini menunjukkan minus ya, ada tanda minus di atas ya. Jadi ini discharge, ada pengurasan baterai ya. Nah, ini kalau di versi DC-nya ini di DC sama-sama DC ya. Jadi ini dari PV ke sini ya, ke sini, di cabang ke sini sama ke sini ya. Jadi seperti kurang lebih konfigurasinya. Nah, sekarang ada discharge, pengurasan. Jadi ada pemakaian arus dari baterai sebesar 1,2 ya. Nah, ini terbaca di sini kurang lebih 1 ampere ya. Nah, ini 0
0. Ini masih saya fungsikan yang PCM051 ini masih saya fungsikan dua fungsi ya, saat cas dan discas ya. Saat cas kan ini 0 ya. Saya discas ya, discas ya, berarti ini ada pemakaian 0,18 ampere ya. Jadi secara nggak langsung jadi ketahuan ya bahwa ada beban standby dari 2 SCC ini. 2 SCC ini beban standby-nya kurang lebih memakan arus 0,18 ampere atau sekitar 2,3 watt ya. Jadi kenapa ada pengurusannya lebih besar dari sini ya, ada 1,27, karena ini hanya menghitung yang ke inverter ya, kurang lebih 1 ampere ya ditambah ini. Nah, kurang lebih sama dengan di sini ya. Jadi kenapa angkanya mungkin ada selisih, karena kepakai buat buat SCC ya. Jadi dua SCC ini memakan daya 2,3 watt ya. Jadi mungkin beban standby PLTS saya ini ya, di sini ini realnya beban standby PLTS totalnya yang membebani baterai tentu saja seperti ini kurang lebih ya. Kalau yang penunjukan yang wattmeter ini kan yang dikonsumsi sama inverter ya. Kalau yang di sini yang dikonsumsi inverter plus konsumsi buat menyalakan 2 SCC ini ya. Jadi seperti ini ya. Jadi rasa penasaran saya sudah terobati. Sudah tahu ya. Jadi paham distribusi arus ya di sistem PLTS 12 volt ini ya. Tahu sedikit detail mana kurang mana lebihnya sistem 12 volt ya. Jadi seperti ini yang mau saya bagikan ya. Mungkin kalau teman-teman menilai ini berlebihan ya, mungkin benar ya, ini sudah berlebihan, ini pasang wattmeter banyak yang tentu saja juga membebani baterai ya, tentu saja udah pasti itu. Tapi ya buat pembelajaran ya, buat mengedukasi diri sendiri tentunya ya syukur-syukur teman-teman semua yang menonton video saya juga bisa mengambil manfaat ya, itu tujuannya ya. Kembali saya akan nyalakan lagi PV nya ya. Belum nyala. Nah, sudah nyala lampu indikator chargingnya. PV nya 20, sekian volt ya, turun 18. Ini masih 0 ya, masih 0 karena memang posisinya di discharge ya, pengurasan ya. Jadi kalau 0 ini lah membaca dari PV ke baterai. Jadi 0 ya. Salah ya. 0 itu karena dari arus dari baterai ke SCC itu 0 kan, discharge ya posisinya. Sekarang akan saya rubah posisi charge. Nah, ada arus 7,9 ya. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, ada 6,2 ampere. Ini aja 8 ya, 8. Berarti dari SCC ini ada sekitar 2 ampere ya. Nah, di sini kembali ada pengecasan ya, tanda minusnya sudah hilang, ada pengecasan ya, jadi ada pengecasan 7,15, sementara dari PV ada 7,9 ya, karena ini terpakai ke inverter, beban standby inverter dan teman-temannya termasuk ATS ya. Saya sampaikan lagi kurang lebih
11 watt, 12 watt ya. Ya. Nah, di sini total beban yang membebani baterai ya, tentu saja. Ya, jadi untuk kesempatan kali ini yang saya mau bagikan mengenai sistem monitoring saya ya. Ada beberapa wattmeter ya, ada 4 ini ya. Ada 4. Nah, ini kemasannya ada 2 yang sama ini ya. Ini yang PCM 015 sama 051 ini sama, cuman beda di sini doang, ini di sini ya, sini di yang dicentang itu ya pakai tinta merah. Ya teman-teman, mungkin itu saja yang saya bagikan untuk kesempatan kali ini ya, mengenai sistem monitoring PLTS saya, yaitu pakai ya, kebetulan saya pakai satu merek ya, ini pakai merek Pisfair ya. Ya, seperti biasa melalui video ini saya kembali mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya, yang sudah subscribe ya, yang sudah berkomentar tentu saja ya. Jadi tanpa komentar dari teman-teman mungkin saya tidak bisa belajar ya, karena memang PLTS ini sesuatu yang benar-benar baru buat saya ya, sesuatu yang sebenarnya ya lumayan asing ya, nggak sengaja ketemu PLTS ya. Jadi ya coba-coba, ternyata ya ini hobi yang bermanfaat ya, hobi yang ada manfaatnya gitu. Ya alhamdulillah bisa ambil positifnya ya di PLTS ini, hobi saya yang baru ya. Ya untuk update kali ini mungkin itu aja kali ya. Ya mungkin akan kembali saya sampaikan mengenai spesifikasi PLTS saya ya, yang ini masih saya tempel ini PLTS-nya. Oh ya, kembali saya ingin mengucapkan ke ini ya, channel ini ya, channel yang ini Aditech PLTS, yang sudah kemarin ngasih masukan, ngasih saran buat mengkomparasi beberapa merek ini ya. Beberapa merek ini dikomparasikan dari versi pembacaan SCC-nya ya, di MPPT-nya. Terima kasih buat ini, buat Idtex PLTS ya, terima kasih. Tapi untuk komparasinya mungkin saya tidak bisa lakukan sekarang ya, mungkin ya kapan-kapan kalau ada waktu. Saya ingin komparasikan beberapa merek ini ya, walaupun sebenarnya sudah pernah ya, cuman pengen saya bikin lagi. Kalau dulu kan GH Solar plus Asiasan ya, saya pengen bikin lagi video Solana ya, dikomparasikan dengan yang lain ya, di video khusus ya tentu saja. Nah ya terima kasih buat channel itu ya. Saya pribadi nggak kepikiran ya, padahal kalau dibikin ya video ini, video komparasi itu udah pasti banyak manfaatnya ya, terutama buat teman-teman yang mungkin berniat beli PV atau mau ngerakit PLTS. Mungkin bisa lebih bermanfaat ya kalau dikomparasikan antara Solar, Asiasan sama merek Solana ya. Tapi ya itu saya emang nggak kepikiran ya. Terima kasih ke Idtex PLTS yang sudah mengingatkan ya. Tapi insya Allah akan saya buat videonya kapan-kapan kalau waktunya benar-benar luang ya. Oke, itu saja teman-teman untuk video kali ini ya. Kembali saya ingatkan ya, semoga ingatkan ya, kembali saya berterima kasih ya ke teman-teman semua. Semoga
video-video saya bermanfaat dan juga bisa menginspirasi ke kita semua ya. Tentu saja inspirasi yang baik ya, diambil positifnya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.